Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gelombang berjalan. Apakah itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan itu adalah getaran yang merambat. Contohnya adalah gelombang yang terjadi yang timbul pada sebuah tali yang digetarkan. Ketika sebuah tali digetarkan, dia akan ketika digambarkan maka polanya akan seperti ini. Nah, jika pola gelombang itu kita gambarkan pada sebuah bidang X, ya pada sebuah bidang X dan Y, maka akan terlihat bahwa di sini ada titik puncak, ya, titik puncak atau amplitudo, ya, amplitudo gelombang ini akan terus berulang. Nah, ketika dia bergetar dari titik O, ya, sampai pada titik paling jauh misalnya, maka dia bergetar atau bergerak itu membutuhkan waktu. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Jadi amplitudenya selalu tetap, yang merambat lurus. Jadi merambatnya juga lurus dengan kecepatan tertentu pada medium yang cukup panjang. Mediumnya harus cukup panjang. Kalau mediumnya pendek maka tidak akan bisa memunculkan gelombang berjalan dan tidak terjadi pemantulan. Nah, bagaimana persamaan gelombang berjalan? Ketika tadi gelombang itu bergerak dari titik O, terus akan bergerak. Ketika sebuah benda itu bergerak mesti punya kecepatan. Ketika punya kecepatan, benda bergerak mesti dia akan menempuh jarak tertentu. Kalau di sini karena ini menggunakan sumbu XY, maka jaraknya dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf X. Nah, misalnya begini, gelombang bergerak dari titik O, ya, sebagai sumber gelombang bergetar, maka persamaannya Y sama dengan A sin omega T. Kenapa di sini menggunakan Y? Karena getaran pertamanya yang timbul itu adalah naik. Kalaupun nanti turun itu juga menggunakan Y, karena kita proyeksikan pada arah sumbu X dan Y. Y sama dengan A sin omega T. Titik P adalah satu titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Ini adalah titik P. Titik P ini berjarak X, punya jarak X dari gelombang asalnya. Nah, ketika dia berjalan dari titik 0 ke titik P, dia butuh waktu tidak? Kan mesti butuh. Karena butuh waktu, juga menempuh jarak, ya, punya kecepatan juga, maka waktu yang diperlukan untuk sampai di titik P adalah X per V. Sama ya sebenarnya dengan konsepnya gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, kalau pada gerak lurus beraturan kan S sama dengan V kali T. Kalau yang ini tidak, X sama dengan V kali T, sehingga T sama dengan X per V yang ini. Kemudian, nah, ketika gelombang berjalan dari titik 0 sampai titik P, ya, sehingga ketika di titik O telah bergetar selama T, maka P bergetar selama ketika dia baru bergerak, dia kan sudah butuh waktu, ya. Nah, ketika dia sampai di titik P yang di sini, maka ini kan juga butuh waktu sendiri. Sehingga di titik P ini T-nya disebut dengan TP. TP sama dengan T. Kenapa T? T ini kan awal bergerak tadi. Nah, awal bergerak tadi dikurangi T ketika sampai di titik P. T sampai di titik P itu sama dengan X per V. Sehingga persamaan gelombang di titik P, nah, adalah YP sama dengan A sin YP sama dengan A sin omega kali T dikurangi X per V. Karena omeganya sama dengan 2 pi per T, ya, omega sama dengan 2 pi per T, maka persamaan gelombang di titik P menjadi A sin K kali VT dikurangi X. Nah, sehingga ketika P telah bergetar selama T, maka persamaan gelombang menjadi sama dengan A sin K VT plus X.
Sehingga persamaan umum gelombangnya adalah YP sama dengan A sin K kali VT plus minus X. Plus minus ini menunjukkan arah rambat gelombang ke kanan atau ke kiri. Kalau disesuaikan dengan gambar yang awal ini, ya, maka ini adalah plus. Ini adalah plus ya. Y sama dengan A sin omega T min KX. Min. Kemudian kalau plus, maka arahnya adalah sebaliknya dari gambar ini. Dari kanan ke kiri. Kalau min dari kiri ke kanan. Itu tentang gelombang berjalan, pengertian dan persamaan umum gelombang berjalan.